Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini saya akan memberikan kembali contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp50.000 per meter persegi. Berapakah seluruh biaya pengecatan aula tersebut? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa nilai P itu sama dengan 9 meter, kemudian nilai L itu sama dengan 7 meter, dan tingginya sama dengan 4 meter. Nah, selanjutnya, biaya pengecatannya itu adalah Rp50.000 per meter persegi. Kemudian pertanyaannya adalah total biaya pengecatan seluruh aula tersebut. Misalkan aula tersebut berbentuk balok A, B, C, D, E, F, G, H seperti yang nampak pada gambar berikut ini. Nah, karena yang dicat tersebut adalah dindingnya saja, maka sisi atau bidang yang dicat itu terdiri dari bidang kiri yaitu bidang A, D, E, H, kemudian ada bidang belakang yaitu bidang C, D, G, H, kemudian bidang kanan yaitu bidang B, C, F, G, dan bidang depan yaitu bidang A, B, E, F. Sehingga luas dinding itu dapat kita nyatakan dengan menggunakan rumus luas bidang A, D, E, H ditambah dengan luas bidang C, D, G, H ditambah dengan luas bidang B, C, F, G ditambah dengan luas bidang A, B, E, F. Untuk bidang A, D, E, H dia mempunyai ukuran lebar dikali dengan tinggi. Maka luas bidang A, D, E, H itu sama dengan lebar dikali tinggi. Nah, selanjutnya untuk bidang C, D, G, H dia mempunyai ukuran P dikali dengan T. Maka luas bidang C, D, G, H itu sama dengan panjang dikali tinggi. Nah, selanjutnya untuk bidang B, C, F, G dia mempunyai ukuran lebar dikali tinggi. Maka luas bidang B, C, F, G itu sama dengan lebar dikali tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir bidang A, B, E, F itu mempunyai ukuran panjang dikali tinggi. Sehingga luas bidang A, B, E, F itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, karena di sini terdapat 2 kali lebar dikali tinggi dan terdapat 2 kali panjang dikali tinggi, maka persamaan ini dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi luas dinding itu sama dengan 2 dikali lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung berapakah luas dinding berdasarkan rumus ini. Maka akan kita substitusikan nilai P itu sama dengan 9, kemudian nilai L sama dengan 7, dan nilai T sama dengan 4 ke dalam rumus ini. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi luas dinding itu sama dengan 2 dikali lebar dikali tinggi yaitu 7 meter dikali dengan 4 meter, kemudian ditambah dengan panjang dikali tinggi yaitu 9 meter dikali 4 meter.
Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasilnya, yaitu luas dinding itu sama dengan 2 dikali. Nah, 7 meter itu dikali dengan 4 meter, hasilnya adalah 28 meter persegi. Kemudian ditambah dengan 9 meter dikali 4 meter, hasilnya adalah 36 meter persegi. Sehingga diperoleh luas dinding sama dengan 2 dikali 28 meter persegi ditambah 36 meter persegi. Nah, hasil dari 28 meter persegi ditambah dengan 36 meter persegi adalah 64 meter persegi. Maka didapat luas dinding itu sama dengan 2 dikali 64 meter persegi. Nah, hasil dari 2 dikali 64 meter persegi adalah 128 meter persegi. Maka didapat luas dinding yang akan dicat ini adalah 128 meter persegi. Nah, karena didapat luas dinding yang akan dicat tersebut adalah 128 meter persegi, sementara biaya pengecatannya adalah Rp50.000 per meter perseginya, maka total biaya pengecatan itu dapat dirumuskan dengan luas dindingnya dikali dengan biaya pengecatannya, yaitu 128 meter persegi dikali dengan Rp50.000 per meter persegi. Nah, hasilnya adalah Rp6.400.000. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa biaya pengecatan seluruh aula tersebut adalah Rp6.400.000. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.